Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan saksikan cerita tentang polisi yang memberi makan seorang pengemis yang kelaparan di pinggir jalan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan memancarkan cahaya redup ke trotoar yang mulai lengang. Beberapa kendaraan masih melintas, tetapi mayoritas warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Di tengah kesunyian itu, seorang polisi bernama Bribtu Ardi berjalan perlahan di sepanjang trotoar. Ia bertugas melakukan patroli rutin di kawasan tersebut. Dengan seragam dinasnya yang rapi dan langkah tegap, ia memperhatikan sekitar, memastikan keadaan tetap aman. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di ujung jalan, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, ia melihat sosok pria tua yang duduk menyandarkan tubuhnya ke dinding toko yang sudah tutup. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya tampak lelah. Ardi memperhatikan pria itu sejenak. Tidak ada gerakan. Tangannya hanya tertelungkup di pangkuan, sementara pandangannya kosong menatap jalanan. Bribtu Ardi melangkah mendekat. "Pak, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut. Pria tua itu perlahan menoleh. Matanya terlihat lelah, dan bibirnya tampak kering. Ia hanya mengangguk pelan, tetapi tidak mengatakan apapun. Ardi merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Sudah makan, Pak?" tanyanya lagi. Pria tua itu terdiam, lalu akhirnya menggeleng. "Sudah sejak kemarin saya tidak makan, Nak," jawabnya dengan suara serak. Hati Ardi mencelos. Ia tahu, sebagai polisi, tugasnya adalah menjaga ketertiban. Tetapi malam ini, ia merasa ada tugas lain yang lebih penting. Ardi merogoh kantongnya, memastikan ia membawa cukup uang. Tanpa berpikir panjang, ia menoleh ke arah sebuah warung kecil yang masih buka di seberang jalan. "Saya akan kembali sebentar, Pak." "Tunggu di sini," katanya sebelum bergegas pergi. Malam yang semula terasa sepi kini terasa berbeda. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, dan Ardi tidak bisa mengabaikannya. Bribtu Ardi bergegas melintasi jalan yang mulai sepi. Matanya tertuju pada sebuah warung kecil di ujung trotoar yang masih buka. Lampu neon di atasnya berkedip-kedip, sementara pemilik warung tampak sedang membereskan dagangan. Saat sampai di depan warung, Ardi langsung berbicara kepada pemiliknya, seorang pria parubaya dengan celemek yang sudah agak lusuh. "Pak, tolong siapkan satu porsi nasi hangat dengan lauk yang cukup. Bungkus saja," kata Ardi sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dari saku seragamnya. Pemilik warung mengangguk dan segera menyiapkan pesanan. Sementara itu, Ardi menoleh ke jalanan, memastikan pria tua yang tadi ia temui masih ada di tempatnya. Tak lama, pemilik warung menyerahkan bungkusan nasi hangat bersama sebotol air mineral. "Ini, Pak, mudah-mudahan bermanfaat," katanya sambil tersenyum. "Terima kasih, Pak," jawab Ardi, sebelum kembali melangkah dengan cepat menuju tempat pria tua itu duduk. Sesampainya di sana, pria tua itu masih dalam posisi yang sama. Wajahnya semakin terlihat lelah, seolah tenaganya sudah benar-benar habis. Ardi berjongkok di sampingnya, lalu membuka bungkusan makanan yang baru saja dibelinya. "Pak, ini ada nasi hangat. Silakan dimakan dulu," ucapnya dengan nada lembut. Pria tua itu menoleh perlahan. Matanya menatap nasi yang mengepul di dalam bungkusan itu, lalu berpindah ke wajah Ardi. Ada keraguan di matanya, seolah tak percaya bahwa seseorang benar-benar memberinya makanan. "Tidak apa-apa, Pak. Silakan makan dulu," kata Ardi lagi, mendorong bungkusan itu lebih dekat kepadanya. Tangan pria tua itu gemetar saat mengambil sendok. Ia menyuapkan sesuap nasi ke mulutnya, lalu terdiam sejenak. Perlahan, air matanya mengalir di pipinya. "Terima kasih, Nak." "Terima kasih banyak," ucapnya dengan suara bergetar. Ardi hanya tersenyum kecil. "Makan saja dulu, Pak. Nanti baru cerita," katanya pelan. Malam semakin larut, tetapi di sudut jalan itu, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Suapan demi suapan, pria tua itu makan dengan perlahan. Setiap kunyahan tampak begitu berarti baginya, seolah setiap butir nasi mengembalikan sedikit demi sedikit tenaga yang hilang. Bribtu Ardi tetap duduk di sampingnya, membiarkan pria itu menikmati makanannya tanpa tergesa-gesa. Malam semakin sunyi. Suara kendaraan yang melintas semakin jarang,
hanya tersisa desiran angin yang berhembus lembut di sepanjang trotoar. Ardi melihat pria tua itu akhirnya menghabiskan makanan di hadapannya. Setelah meneguk beberapa kali air dari botol yang diberikan Ardi, pria tua itu menghela napas panjang. Tangannya yang keriput menggenggam erat bungkusan nasi kosong di pangkuannya. "Sudah lama saya tidak makan makanan yang benar-benar hangat seperti ini," katanya pelan. Ardi menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa Bapak tinggal di sekitar sini?" tanyanya dengan nada hati-hati. Pria itu terdiam sejenak, lalu menggeleng lemah. "Dulu saya punya rumah, tapi keadaan membuat saya kehilangan segalanya. Sejak saat itu, saya hanya tidur di mana saja yang saya temui." Ardi mendengar suara lirih itu dengan seksama. "Bapak tidak punya keluarga yang bisa dihubungi?" Pria tua itu tersenyum kecil, tapi matanya berkabut. "Saya punya anak, tapi sejak istri saya meninggal, saya dan dia sering berselisih. Sampai akhirnya, saya memilih pergi. Saya tidak ingin membebani dia." Ardi terdiam. Hatinya terasa berat mendengar kisah ini. Seorang ayah yang terpaksa meninggalkan rumahnya sendiri, berjuang sendirian di jalanan tanpa kepastian. "Sudah berapa lama Bapak hidup seperti ini?" tanya Ardi lagi. "Beberapa tahun," jawab pria itu lirih. "Awalnya saya pikir hanya sementara, tapi waktu berlalu begitu cepat. Dan sekarang, saya bahkan tidak tahu harus kembali kemana." Ardi menatap pria itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia tahu sebagai polisi tugasnya bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi juga membantu mereka yang membutuhkan. Ia lalu mengeluarkan ponselnya. "Bapak, bolehkah saya mencoba mencari anak Bapak? Mungkin dia sedang mencari Bapak juga." Pria tua itu terdiam cukup lama, sebelum akhirnya mengangguk perlahan. "Kalau memang masih ada harapan, Nak." Suaranya bergetar. Ardi pun mulai mencari, berharap malam ini ia bukan hanya memberi makan seorang pengemis yang kelaparan, tetapi juga mengembalikan harapan yang hampir hilang. Bribtu Ardi membantu pria tua itu masuk ke dalam mobil patroli. Dengan hati-hati, ia memastikan pria itu duduk dengan nyaman sebelum menutup pintu dan masuk ke kursi pengemudi. Malam semakin larut, tetapi di dalam mobil ini, ada harapan yang perlahan mulai tumbuh. Ardi menyalakan mesin dan mulai melaju perlahan menuju bengkel yang disebutkan oleh rekannya. Jalanan mulai sepi, hanya sesekali terlihat kendaraan yang melintas. Lampu jalan menerangi trotoar dengan cahaya temaram, sementara suara mesin mobil menjadi satu-satunya yang memecah keheningan di dalam kabin. Pria tua itu menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Namun, jemarinya saling menggenggam erat di pangkuannya, menunjukkan kegelisahan yang ia rasakan. "Pak, kalau memang anak Bapak ada di sana, apa yang ingin Bapak katakan padanya?" tanya Ardi, mencoba mengalihkan ketegangan. Pria tua itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Saya hanya ingin melihatnya sekali lagi, Nak. Entah dia masih mau menerima saya atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting, saya ingin tahu kalau dia baik-baik saja." Ardi mengangguk pelan. Ia memahami perasaan pria itu. Kadang, waktu dan keadaan memisahkan keluarga, tetapi selalu ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, meskipun sulit. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, mereka akhirnya tiba di depan sebuah bengkel sederhana di pinggir jalan. Bengkel itu masih buka, meski sebagian lampunya sudah dipadamkan. Seorang pria muda dengan seragam kerja bernoda oli tampak sedang menutup kap mesin sebuah mobil, sementara seorang mekanik lain membereskan peralatan. Ardi mematikan mesin mobil dan menoleh ke pria tua di sampingnya. "Apakah Bapak mengenali seseorang di sana?" Pria tua itu menyipitkan matanya, mencoba memperhatikan lebih jelas. Sesaat kemudian, matanya sedikit melebar, napasnya tersengal. "Itu dia. Itu anak saya," bisiknya, hampir tidak percaya. Ardi tersenyum kecil. "Mari kita temui dia." Ia keluar dari mobil, lalu dengan hati-hati membantu pria tua itu berdiri. Langkahnya gemetar, seolah ragu untuk melangkah maju. Namun, tatapan matanya tidak lepas dari sosok pria muda yang kini berbalik menghadap mereka. Malam ini, pertemuan yang telah lama tertunda akan segera terjadi. Bribtu Ardi berjalan perlahan di samping pria tua itu, membiarkannya mengambil waktu untuk mendekat. Langkahnya ragu-ragu, sesekali tubuhnya sedikit gemetar. Wajahnya penuh kebimbangan, antara takut, harapan, dan perasaan bersalah yang mungkin telah ia simpan bertahun-tahun. Di depan bengkel, pria muda yang mengenakan seragam kerja bernoda oli itu akhirnya menyadari kehadiran mereka. Ia menyipitkan mata,
mencoba mengenali sosok yang berjalan ke arahnya. Mata pria tua itu berkaca-kaca. Bibirnya sedikit bergetar saat ia akhirnya mengucapkan satu kata. Bayu. Pria muda itu, yang ternyata adalah anaknya, terdiam. Napasnya tertahan. Ia menatap ayahnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Pak? Suaranya bergetar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria tua itu tersenyum kecil, meskipun matanya tampak dipenuhi oleh air mata yang siap jatuh kapan saja. Ini aku, Nak. Bayu masih terpaku di tempatnya. Ia menatap Ardi, seolah mencari kepastian bahwa yang berdiri di hadapannya benar-benar ayahnya yang telah lama hilang. Bribtu Ardi mengangguk pelan. Benar, ini ayahmu. Aku menemukannya tadi di pinggir jalan. Dia sudah lama ingin bertemu denganmu, tapi dia tidak tahu harus mencari kemana. Bayu menelan ludah, matanya berkabut. Perlahan, ia melangkah mendekat. Pak, kemana saja Bapak selama ini? Suaranya bergetar, setengah marah, setengah ingin menangis. Pria tua itu menundukkan kepalanya. Maaf, Nak. Maafkan Bapak. Bayu terdiam. Hening menyelimuti mereka selama beberapa detik yang terasa begitu lama. Namun kemudian, tanpa peringatan, ia maju dan meraih tubuh kurus ayahnya dalam sebuah pelukan erat. Aku kira Bapak sudah tidak ada. Suara Bayu pecah di antara isak tangisnya. Pria tua itu juga menangis dalam pelukan anaknya. Bapak juga kira tidak akan bisa melihatmu lagi. Bribtu Ardi berdiri di samping mereka, tersenyum kecil sambil menghela napas lega. Momen yang telah lama tertunda akhirnya terjadi. Malam ini, seorang ayah telah menemukan jalan pulang. Malam semakin larut, tetapi kehangatan mulai terasa di depan bengkel itu. Pelukan antara seorang anak dan ayah yang telah lama berpisah menjadi pemandangan yang penuh haru. Bayu masih menggenggam lengan ayahnya erat, seakan takut kehilangan lagi. Bribtu Ardi berdiri di samping mereka, membiarkan keduanya menikmati momen ini. Namun, ia juga tahu ada banyak pertanyaan yang masih menggantung di udara. Bayu perlahan melepaskan pelukannya, mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Ia menatap ayahnya dengan perasaan yang campur aduk. Bapak, kenapa pergi tanpa kabar? Kenapa tidak pernah mencoba menghubungiku? Pria tua itu menunduk. Bapak tidak ingin jadi beban untukmu, Nak. Setelah ibu meninggal, aku merasa tidak lagi punya tempat. Aku takut merepotkanmu, jadi aku memilih pergi. Bayu menghela napas panjang. Pak, aku mencarimu. Aku pikir Bapak sudah tiada. Aku ingin Bapak pulang. Pria tua itu menatap anaknya dengan penuh keraguan. Tapi, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya membawa badan tua ini, Nak. Bayu menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Yang aku butuhkan bukan harta, Pak. Aku cuma ingin keluarga kita kembali utuh. Bribtu Ardi tersenyum tipis. Ia telah melihat banyak kasus kehilangan dan perpisahan dalam tugasnya, tetapi jarang ia menyaksikan akhir yang seindah ini. Bayu menoleh ke arah Ardi. Pak Polisi, saya tidak tahu harus bilang apa. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin tidak akan pernah bertemu dengan ayah saya lagi. Ardi mengangguk. Saya hanya menjalankan tugas. Tapi tugas sebenarnya ada di tangan kalian berdua. Membangun kembali keluarga yang sempat hilang. Pria tua itu mengusap matanya yang masih basah. Terima kasih, Nak, karena membantuku menemukan jalan pulang. Bayu membantu ayahnya berdiri dengan lebih tegap. Pak, ayo pulang. Aku tidak akan membiarkan Bapak hidup di jalanan lagi. Mereka mulai berjalan meninggalkan bengkel. Langkah mereka terasa lebih ringan meskipun perjalanan hidup mereka belum berakhir. Bribtu Ardi menghela napas lega. Malam ini, tugasnya telah selesai, bukan hanya sebagai polisi, tetapi juga sebagai manusia yang membantu sesamanya menemukan harapan yang sempat hilang. Saat ia kembali ke mobil patrolinya, ia melihat Bayu dan ayahnya berjalan berdampingan menuju rumah mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pria tua itu benar-benar pulang. Malam yang dimulai dengan kesepian kini diakhiri dengan sebuah harapan baru.